Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membicarakan terkait evaluasi pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman. Ya, jadi saya akan tampilkan saat ini untuk tools yang kita sudah isi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini adalah eh, tools yang harus kita isi ya, tools penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman tahun 2026 ya. Jadi sebenarnya sebagian besar tools ini sudah diisi ya, seperti kayak regulasi. Saat ini regulasi kita sedang dalam proses ya. Nah, kita sudah upload SK tim penyusunan rancangannya. Nah, kemudian terkait tim koordinasi, kita sudah ada SK timnya. Kemudian peraturan tentang Germas, kita punya perbuknya. Kemudian untuk anggaran pendukung kegiatan eh, keamanan pangan, ya ini juga sudah ada. Nah, kemudian kerjasama dengan laboratorium swasta untuk pemeriksaan pengujian keamanan dan mutu pangan juga sudah ada, ya walaupun bukan dimiliki oleh pemerintah daerah, itulah sebabnya nilainya masih B, ya. Nah, kemudian untuk eh, koordinasi pengawasan keamanan pangan, ya ini sebagian sudah diisi. Eh, Nanti yang pembinaan ini nanti akan diisi ketika sudah ada laporan BIMTEK, ya. Nah, kemudian pengawasan keamanan pangan sudah berjalan, monitoring evaluasi keamanan pangan juga sudah berjalan. Kemudian untuk laporan kinerja ke pemerintah provinsi ini dalam proses, jadi masih dikosongkan. Kemudian untuk dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi ini ada. Kemudian untuk survei ya, ini kemarin yang disurvei ini adalah DPMPTSP. Nah, nilai kita cukup ya, karena nilainya cukup maka nilainya C ya. Nah, C ini nilainya 0 ya. Nah, nggak keluar nilainya. Karena emang 0 dia. Nah, kemudian terkait kader. Nah, ini yang kita minta bantuan dari apa? Dari kecamatan dan juga desa ya. Jadi harapannya nanti di masing-masing desa itu ada namanya kader keamanan pangan ya. Jadi eh, kader ini dibentuk oleh desa dengan apa? Dengan binaan oleh kader yang terlatih sebelumnya atau kader desa yang dibina oleh kader sebelumnya ya. Nah, jadi ini saat ini masih kita kosongkan karena eh, datanya masih sangat sedikit ya. Jadi nanti kalaupun diisi ini paling nilainya cuma B ya. Jadi kurang dari 30% jumlah desa ya. Dan begitupun juga nanti masalah sosialisasi pangan ya. Jadi dari kader-kader yang sudah dibentuk di desa ini diharapkan mereka bisa melaksanakan sosialisasi keamanan pangan. Nah, ini nanti bisa eh, dilakukan oleh mereka ya sosialisasinya. Nah, ini kalau sampai 50% desa atau lebih ini nilainya bisa A, tapi kalau kurang nanti nilainya B. Kemungkinan kita juga nanti ini akan B nilainya karena saat ini datanya masih sangat sedikit ya.
Nah, informasi terkait eh, program dan informasi dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat ini juga nanti sangat apa mohon bantuan dari para pemerintah kecamatan ya untuk membantu mensosialisasikan informasi dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat ya. Nah, nanti untuk bahan-bahannya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Yeris ya. Nah, kemudian untuk penghargaan kita kemarin pakai penghargaan Kota Layak Anak ya. Jadi dalam Kota Layak Anak itu di klaster tiganya ada klaster kesehatan ya. Jadi ini kita gunakan. Nah, jadi total nilai untuk NSPK ini adalah 9,7. Nah, untuk PSAT, pangan segar asal tumbuhan ini masih kosong. Ya. Kalau Pak Stefanus ini dari DKPP, Pak ya? Oh ya, dari DKPP ya. Ini nggak ada yang dari pertanian ya. Jadi ini masih kosong untuk pangan segar asal tumbuhan. Nah, karena ini masih kosong, kita lewati saja dulu untuk PSAT. Nah, untuk PSAH ini sudah diisi oleh Dokter Hewan Anik ya. Jadi skornya untuk PSAH ini totalnya adalah 5,29 ya. Nah, kemudian untuk PSAI ini kemarin juga sudah diisi oleh Pak Edi ya. Jadi rata-rata nilainya 0. Jadi totalnya untuk PSAI ini nilainya adalah 0,12 ya karena yang ada itu cuma tenaga yang sudah terlatih ya. Nah, kemudian untuk PIRT ya ini sebagian besar sudah diisi kecuali yang pre-market sama post-market ya. Nah, kemudian yang juga belum ada ini eh, untuk pembinaan ini saya belum masukkan laporan BIMTEK-nya Bu Iris ya. Nah, untuk PRT ini skornya ya 6,33 ya. Kemudian yang pangan olahan siap saji ini juga sudah ya sebagian besar sudah diisi. Nah, nilai totalnya untuk pangan olahan siap saji itu adalah 6,66 ya. Nah, jadi total kita nilainya cuma 28,34 ya. Nah, itu sebabnya di grup itu saya sampaikan bahwa kalaupun nanti PSAT dan PIRT itu melengkapi bahannya, kemungkinan kita pun juga tidak mencapai angka minimal untuk mencapai nilai sedang ya atau 60. Nah, mungkin ini sebagai gambaran terhadap apa hasil penilaian dari Sudah eh, mulai, Rin, sekalinya, Rin. Maka Kota jam Pengiriman. Ini dimulai Hah? aja dulu Bu Yaris biar apa nih? Biar mengisi waktu. Silakan dari Bu Yaris. Ini sudah saya mulai dulu Bu karena tadi Ya, sudah jam Pak. 9. Ya. Silakan Bu Ada Yaris. progres tuh, baru belok kiri. Di mute. Kamu belum. Silakan Bu Iris.
Bu Iris masih ada yang ditunggu. Dari ini yang belum, dari perizinan, Bu. Pak, yang masih belum masuk. Sudah masuk Bu, di PMPTSP udah masuk. Yang belum Sudah. ini Bu dari pertanian Bu. Dari Nah, iya. Di chat ke mana misinya nih, Pak? Kelihatan nggak mau. izin, Pak. Kalau yang dari pertanian ini satu kantor sama Mbak Ani. Kantor sama siapa? Yang pertanian tadi. Siapa? Nggak ada yang datang ini Bu. Udah ada yang datang belum? Oh, Mbak Anik juga belum datang. Kalau dokter hewan Anik sudah selesai dia Bu. Tinggal yang dari pertaniannya. Dokter Anik kan dia Hmm, ini hewan. ya, ya, ya. Bentar, Pak. Izin, sabar ya, saya telepon kadisnya dulu. Surat undangannya ada semua ya, Bu Yeris? Ya, sudah, Bu. Sudah Siap. dikirim. Iya, oke, makasih. Biasanya yang rapatnya Kabid kah? Atau siapa Mbak yang Dwi. ikut? Mbak Dwi Mbak katanya. Dwi. Oh, Mbak Dwi. Oke deh. Yuk, Iya. makasih. Yuk, Ya, yuk. Bu. Ya. Bapak Ibu sambil jalan tolong absennya diisi ya. Sudah kami kirim di grup. Sudah, Bu, yang via WA tuh kan, Bu. Iya, Pak.
Halo, izin nanti Mbak Dwi masuk ke link. Jadi Mbak Dwi yang menjelaskan ya, Bu Yeris. Ya, makasih. Untuk Pak Ibu yang sudah hadir, bisa juga mengisi daftar hadir di chat. Izin Pak, peserta rapat sepertinya sudah lengkap ini Pak. Ya, silakan dimulai Bu Iris. hapus selat untuk yang surat permintaan untuk Yun baik Pak Kadis Acaranya hari ini ya? hari Jam berapa? Yun mulai Yun mulai.
Untuk yang data yang gender tuh lebih di kali ada beberapa data yang sana kemari dilempar sana kemari. Ya. Bu Iris masih nunggu apa Bu Iris? Sudah lengkap pesertanya, Pak. Bisa saja kita mulai. Tadi sudah saya jelaskan semuanya Bu Iris. Bu Iris ada yang mau disampaikan nggak? Kalau belum lagi, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal ya. Jadi apa? Pencapaian kita ini untuk NSPK ya. Jadi nilainya adalah totalnya 9,7 ya. Kemudian untuk pangan segar asal tumbuhan ya, itu nilainya masih 'Gagal. jadi PSAT nilainya masih 0,24 ya, pangan segar asal tumbuhan. Kemudian untuk pangan segar asal hewan ya, ini nilai kita 5,29. Kemudian untuk PSAI nilai kita totalnya adalah 0,12. Kemudian untuk PIRT ini masih belum semua diinput ya. Ini nilainya 6,33. Kemudian untuk pangan olahan siap saji nilai kita adalah 6,66 ya. Nah, jadi total penilaian kita adalah 28,34. Nah, jadi yang masih bisa ditunggu penilaiannya adalah dari pangan segar asal tumbuhan dan juga kelengkapan data dari PIRT yang untuk pre dan post market serta inovasi-inovasi dari semua penyelenggara. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sudah datang wakil dari pertanian. Nah, ini Bu Dwi, mungkin Bu Dwi bisa jelaskan untuk PSAT Bu, gimana perkembangannya? Silakan Bu. Selamat pagi Pak, Bu. Pagi, Mohon Bu. izin, sebentar Pak. Mohon izin Pagi, Pak, Bu Dwi. kalau mohon izin Bapak Ibu menyampaikan selama ini kalau untuk di Dinas Pertanian itu tidak ada apa ya namanya pengawasan yang sifatnya untuk apa namanya penilaian. Oh ini mengandung pestisida, itu tidak ada Pak. Uji tentang pestisida terhadap tanaman segar itu. Kalau untuk dikonsumsi itu biasanya melekatnya di ketahanan pangan. Mereka yang biasanya ada kegiatan untuk penilaian apakah sayuran yang ditanam petani ini ada banyak mengandung residu atau tidak. Jadi kalau kami di pertanian itu cenderung kepada kegiatan penyaluran bibit, pupuk, dan saprodi lainnya begitu Pak.
Tapi kalau untuk apa padi itu biasanya ada penilaian untuk kadar airnya saja gitu Pak. Kalau untuk di horti tidak ada untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan dari Dinas Pertanian. Terima kasih. Kan kegiatan untuk pangan segar asal tumbuhan itu kan tidak cuma pengawasan aja Bu. Misalnya ada nggak tersedia anggaran pelayanan publik? Mungkin saya buka dulu ya. Nggih. Ininya apa? Buka toolsnya. Nah ini Bu. Ada nggak anggaran pelayanan publik terkait perizinan berusaha di bidang pangan segar asal tumbuhan? Kalau sampai saat ini tidak ada Pak. Kami belum ada menemui itu Pak. Ibu kan ada perizinan online sama offline Bu ya? Kalau di Dinas Pertanian tidak ada Pak kalau untuk di hortinya Pak. Cuma kalau untuk kelompok tani itu kan simultan. Seperti itu aja sih Pak. Atau di bidang lain kali Bu nggak? Kalau di bidang lain mungkin kalau penggilingan padi mungkin ada di bagian TP Pak, tanaman pangan. Atau nih dari Pak Stefanus, gimana Pak Stefanus menyikapi komentar dari Ibu Dwi? Silakan Pak Stefanus. Oke Pak, gimana? Ngomong gimana ya? Langsung aja. Silakan Pak. Ini Pak, memang kalau anggaran pelayanan publik itu Pak, memang dia terkait di dalam Pak, pendataan ke pemilik usaha PSAT itu ada Pak, seperti terhadap pedagang buah-buahan, sayuran, buah-buahan, terus beras. Tapi yang secara khusus itu tidak ada, cuma di dalamnya ada kegiatan gitu nah Pak. Kegiatan ada, cuma di dalam anu khusus itu tidak ada, tapi dalam prakteknya itu ada Pak. Memang sudah ada kami persiapkan. Memang belum saya secara belum saya upload, berapa kali Bapak minta itu memang ada, cuma belum lengkap tuh. Saya mau komentar tuh tidak terlalu ini, takut saya salah kan, ada kurang-kurangnya itu Pak, begitu Pak. Memang ada kalau di ketahanan pangan Pak. Kegiatan itu ada, cuma Berarti data PSAT ini ada di ketahanan pangan. iya, sesuai dengan kegiatan kita yang misalnya tahun 2025, 2024 ada. Kalau 2026 tuh tidak ada sama sekali Pak, nol kegiatan itu. Termasuk pengambilan sampel tuh Pak, 2024, 2025 ada, 2026 nol. Cuma kami secara swadaya tuh ada Pak. Tidak dianggarkan, cuma kami melaksanakan ada. Yang 2026. Dan semuanya kegiatan-kegiatan yang 2006 tidak ada, cuma kami mengambil kemungkinan data 2025 dengan 2024 Pak nanti Pak. Bagaimana Pak Jumatil kira-kira lah data itu? Oke, Halo? berarti kayak yang apa nih, kalau kondisi pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan misalnya dilaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan pre-market dan post-market ini ada nggak Pak? Itu yang nomor 2 kemungkinan Pak. Yang B itu Pak. Oh, dilaksanakan pengawasannya. Iya, cuma pre-market atau post-market Pak. Kadang kami ngambilkan langsung ke petani atau yang dijual di pasar Pak, di Jalan Pilo atau di Jalan Mawar atau di Kupang atau di Kupang di Kapas Hilir, di pasar-pasar yang tergantung Halo, kemana. Ya, silakan Bu Pak, Apollo. Pak Jumatil. Sebaiknya itu ya tetap dicoba diupload semua. Nanti kan kalau diterima berarti nilainya sudah bertambah sendiri. Coba aja diupload semuanya. Ya Bu, ini masalahnya Pak Stefanus belum kirim Bu, jadi belum bisa diupload. Oh, Pak Ya, Stefanus. tapi memang saya siapkan semua data-data di folder tuh ada, cuma karena belum lengkap, jadi
Saya Enggak mencari-cari harus gitu. harusnya dikirim-kirim aja, yang ada dikirim. Jadi nilai kita bertambah. Oke Bu, nanti Oke, sebentar lagi nanti saya ya siap. saya coba Oke, saya upload. makasih ya. Ya. Nah, jadi Bu Apollo nilai kita Bu sampai saat ini baru 28 Bu. Iya, sedih. Nanti tolong Pak Dokter di list ya. Dinas mana-mana yang belum lengkap jawabannya tuh. Jadi Jadi saya seper- laporan ke Pak Sekda. jadi sebenarnya Bu secara data itu hampir semua Bu sudah lengkap. Cuma tinggal yang dari Pak Stefanus saja. Kemudian menunggu dari Iya. punya Bu Yeris untuk penilaian pre dan post market PIRT ini nanti di bulan Juli. Iya. Nah, cuma Nah, memang ini saya kan prediksi Bu kalau nilainya masih seperti ini saja, itu nggak sampai tuh Bu 60. nilai sedang tuh ya. Berarti itu enggak juara juga kita ya. Nggak, maksud saya 60 pun juga nggak nyampe Bu. Tuhan tolong. Iya, pokoknya semaksimal aja dulu deh. Nanti kan Ya, pas di bulan Juli itu nanti untuk tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi rapat ya. evaluasi terus. Masalahnya ini uh, orangnya berganti-ganti kan. Jadi putus informasi dari awal Enggak Bu, saya lihat itu. ini masalahnya Bu karena anggaran itu banyak dipotong Bu. Seperti kayak di KPP ini kan anggarannya hampir nggak ada. Akhirnya mereka nggak ada Oh, kegiatan apa-apa Bu. Jadi nilainya nol semua. untuk 2026. Ya, Iya Bu, nol semua Bu, nggak ada. Jadi kami yang ngambil 2026 ya. sampel, pun kami juga swadaya aja. Jadi ada berapa tiap bulan kami ngambil. Tapi apakah itu bisa dimasukkan juga? Karena tidak Ya, terdaftar dalam program. coba masukkan aja tapi nilainya nol. Jadi itu peringatan nanti saya sampaikan ke Pak Sekda nanti. Karena tupoksi tetap dilaksanakan, tapi swadaya kan kasihan pegawai. Memang sempat saya utarakan waktu pertemuan pertama kali di pertemuan itu langsung dengan Pak Sekda waktu itu. Sebenarnya Terus Pak, Pak ini Sekda kan ada bilang, hubungannya ada hubungannya sama Kota Pangandaran, ada Pak, pengambilan sampel itu kalau nggak dilaksanakan otomatis nilai kita nggak ada. Saya bilang, oh iya ada, ya ya. Berapa kira dananya waktu itu? Saya, oh ya kurang lebih mungkin 30 juta aja Pak. Cukup nanti kita habis itu kan itu kali pertama kali ketemu. seharusnya kan kadisnya tahu yang penting yang mana. Oke deh, nanti saya ketemu Pak Kadis, saya langsung ngomong. Di pergeseran tuh kan sudah, kalau saya harusnya dengar dari Pak digeser, Fitrianson tidak sudah Bu. penting. Jadi kata Pak Fitrianson untuk perubahan ini di Ya, KPP dapat. Tapi kan sudah lewat Bu ininya. sudah lewat. Iya Iya, lewat Nah, momennya sudah itu. lewat. harusnya Tapi saya gini. Kalau kayak gitu, Pak Stefanus untuk penyusunan anggaran, Pak Stefanus harus ngotot loh. Ini penting gitu loh. Di awal tahun, di Murni. Gitu. Jadi kepala dinas tuh sudah tahu. sudah Pak, untuk tahun 2027 Bu, saya setiap kegiatan tuh saya hubungkan sama pangan aman apa yang diminta sesuai tools ini ada saya kait-kaitkan Bu. Misalnya Iya, ini saya kayak anggarkan, gitu. walaupun tidak ada khusus programnya, cuma di dalam kegiatan tuh saya masukkan di situ Iya, apa yang pas diminta aja. sesuai tools itu, walaupun nilainya ya tidak begitu gitulah, yang penting ada kegiatan masuk gitu Ada, gitu iya, Bu. pas aja. Oke deh, Sudah Bu. makasih. Ya, siap. Oke. Ya, Bu. Makasih Bu. Itu aja Bu Apollo untuk pengisian ini Bu. Jadi secara umum hampir semua data yang diminta itu sudah tersedia. Nah, cuma kan memang ketika diupload itu, maksudnya ketika diisi itu rata-rata nilainya nol. Yang paling banyak nol itu di inovasi Bu. Jadi hampir semua pangan segar ini belum ada inovasinya. Itu bagaimana Pak Stefanus tuh? Tolong Pak Stefanus dijawab.
Bukan inovasi. cuma Inovasi pas bukan cuma DKPP aja Bu, semua Bu, baik itu Hampir pangan semua. segar asal semua. Ah. Oh, oke deh. Berarti nanti gini, Pak Dokter tolong bikin catatan khusus, itu harus surat resmi dari Pak Bupati ke Kepala Dinas semua. Inovasinya berarti enggak ada. Jadi nilai kita 0. Ya, bisa ya? Ya Bu, nanti disiapkan Itu Bu. catatan penting. Ya, oke. Makasih Pak Dokter. Silakan Bu Yeris kalau masih ada lagi Bu yang mau disampaikan. Apa Ya, inovasi? terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan terus penilaian PRT. Memang kalau yang pertama, yaitu saya mau beritahu bahwa di PRT ini ada penilaian yaitu yang 3 poin itu NSPK, itu terus penilaian post market itu terkait dengan produk. Kemudian post market YRTP itu terkait dengan sarana. Nah, ini sudah selesai saya input di ada aplikasinya tersendiri. Namun masih proses di BPOM Palangkaraya. Mereka masih menilai itu sehingga hasilnya itu masih belum keluar. Demikian juga yang untuk pre-market ini. Nah, dari ketiga poin ini kan mengandalkan dana BOKPOM, DAP non-fisik, bantuan operasional, pengawasan obat dan makanan. Dan kita menggunakan dana dari pusat untuk kegiatan 3TUS penilaian ini. Nah, seandainya dari dana APBD atau dana DAO yang ada untuk terkait untuk pengawasan, sedikit pun misalnya ada bunyinya di situ, ini nilai dari 3TUS penilaian ini nih bisa mencapai 100 sebenarnya. Dan selama ini hasilnya kalau yang post market produk kami nilainya 89%. Kemudian yang untuk post market IRTP yang terus untuk sarana ini kan terkait dengan sarana prasarananya yang apa namanya industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Kapuas itu nilainya rata-rata sekitar 79%. Kemudian juga untuk pre-market 80% yang tahun kemarin. Jadi ini seandainya ada dana yang selain dari dana BOKPOM untuk kegiatan ini nilainya bisa 100 karena di anggaran itu tuh besar juga nilainya. Nah, untuk dan saya pun untuk tahun ini saya coba mensiasati karena memang di dana kami itu kalau untuk pengawasan intensifikasi pangan terutama kalau misalnya hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, eh, hari raya Natal, tutup tahun itu kan untuk 2 kali berangkat lah untuk ke lapangan itu memang masih ada dananya. Jadi saya sebutkan di dalam terus penilaian ini ada dananya dan saya upload di PA tersebut walaupun di DPA tersebut tidak ada bunyinya untuk pengawasan keamanan pangan. Yang di DPA kami itu kan untuk perizinan apotik, toko obat seperti itu. Nah, yang di DPA kami. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pre-market juga ini sudah selesai. 3 terus penilaian ini sudah selesai saya input, tetapi kita masih menunggu hasilnya. Nah, ketika hasilnya itu nanti keluar, itulah yang diisi di POM KKPA ini, yang 3 itu. Kemudian untuk MOU, kan di sini kan ada MOU terkait laboratorium, itu masih proses. Mudahan minggu-minggu ini kami bisa berangkat ke Banjarmasin untuk minta tanda tangan kepala balai yang ada di Banjarmasin. Nah, kemudian untuk inovasi masih dirancang. Kalau Dinas Kesehatan kan sedang dirancang ini untuk inovasinya ini. Kami mencoba dulu bikin inovasinya, tapi masih belum bisa kami berikan kepada Pak Jum karena masih belum fit lagi dikerjakan. Nah, itu yang terkait dengan PRT. Cuma
saya tuh agak bingung sedikit. Kenapa saya bingung? Ini kan cuma PRT, PSAT yang belum lengkap mengisi data ini, tapi kenapa ini nilainya baru segitu? Sebenarnya di mana letaknya ini nilai ini yang bikin kita rendah ini sampai tidak mencapai 50%. Apa sebenarnya? Yang ini yang mungkin hari ini kita sama-sama mengevaluasi dari semua terus penilaian ini. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Iris. Jadi memang kalau kita melihat skor kita, ya, jadi kita lihat misalnya ini di sumber anggaran, ya. Jadi sumber anggaran ini kalau ada sumber anggaran lainnya, nah contohnya ini kan ya, ini kan rata-rata kita masih dari PAD, ya, nah, pendapatan asli daerah, ya. Nah ini mungkin sebenarnya kalau yang ini mungkin bisa A kali Bu Iris ya, kalau ada nanti dari Bokpom, ya. Tapi sebenarnya kalau dia apa? Tapi nanti kita coba, ya. Nah, kemudian ini misalnya untuk lab, ya, kita tidak punya lab sendiri, nilainya juga B. Kemudian untuk kegiatan pembinaan ini masih apa? Masih berupa pengawasan, kemudian laporan yang kinerja Bu Iris masih belum masuk, ya. Nah, kemudian ini kualitas pelayanan publik, ini nilainya C, ya. Tahun lalu kita dapat B atau tahun sebelumnya, ya. Makanya nilainya kecil. Kemudian jumlah kader ini belum saya masukkan, tapi ini paling besar nanti nilainya ini cuma C, B ya. Coba deh kita masukkan dulu nilainya walaupun belum ada data dukung ya, kita tes kira-kira nilainya berapa. Pak, mau tanya ini Pak, kalau misalnya akses laboratorium itu ada MOU-nya itu dapat nilai berapa itu? Apa Bu? Misalnya ini kan ada di situ. B aja Bu, B aja. Ya. A itu kalau kita punya lab sendiri. Nah, iya karena kita yang ada ini kan cuma lab Kesda. Sementara itu kan bukan untuk ini pemeriksaan pangan. Pak Stefanus untuk pelayanan publik secara online ada Pak ya? Anu Pak, dia OSS ikut ke OSS tuh Pak. Ya itu kan OSS itu online Pak. Berarti ada Iya, ya? ada. Offline juga ada. Offline ada juga Pak, yang misalnya mereka bisa datang atau kita datang langsung ke lapangan Pak. Langsung ke Nah, petani, kalau dana petani ini atau tidak pelaku tersedia usaha. Pak ya untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan ya. Ya, pembinaan pelaku usaha, terutama yang pernah kami Nah, lakukan kalau ya yang pengawasan ini beberapa tadi Pak. Bapak bilang yang post market saja ya atau salah satu ya. Iya, pre atau post tuh. Yang nomor 2, Nah, yang kalau B yang ini Pak. Pak, program pembinaan pelaku usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan ini apa Pak? Atau B? Ada, cuma dia tidak dalam program Pak, dalam kegiatan di dalam DPA itu Pak. Tidak ada. Iya, dalam program tidak ada, tapi dalam kegiatannya ada Pak. Di dalam kegiatan keamanan pangan itu ada Pak. Kami masukkan gitu loh Pak. Jadi kegiatan itu ada, cuma tidak dalam program, dalam kegiatan di dalam keamanan pangan Nah, tuh ini Pak ada. jawabnya apa nih Pak nih? Yang B Pak. Yang B. A. Hah? A. Tidak ada program.
Ya, apa? Tapi dia bukan bukan program Pak. Gimana tuh Pak? Biar aja dulu. Ini Pak yang ini apa jawabnya Pak? Pemberdayaan. Ada apa? A. Ya, cuma ya Mas saya tidak ada program khusus ya Pak. Cuma kegiatan itu Pak. Nggak apa-apa. Nah ini Pak, ini gimana Pak? Izin edar Pelaku usaha atau Malaysia. registrasi produk dalam usaha kecil. Ada register ini ada Pak yang registrasi PDUK, cuma yang jadi masalah sekarang Pak, kami ini menangani lewat OSS itu karena kami baru pertama kali, jadi usulan mereka itu mau kami verifikasi itu tidak bisa karena di dalam OSS itu ada masanya Pak. Nggak ini Pak, ini kita yang ini jawabnya A, B, C. Pak. Hah? A. Pelaku usaha mendapatnya. E181. Pelaku usaha memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dalam rangka pemenuhan komitmen registrasi produk dalam usaha kecil. Nomor 1 tuh Pak. Hah? Nomor 1. A, B, atau C? Kalau A itu 51 sampai 100% peningkatan kinerja penerbitan nomor izin edar. Artinya Bapak kalau yang sebelumnya cuma ada 1, sekarang ada 2, itu 100%. Oh, belum Pak, itu baru 1 aja Pak. Itu juga apa, ada permasalahan terhadap prosesnya itu Pak. Kita mau verifikasi tidak bisa itu bagaimana Pak? Nilainya Oh, itulah. berarti C aja Pak ya? Oh iya, belum C. ada ya. Ada cuma dia belum sempat lolos. Label hijau juga nggak ada Pak ya? Nanti dulu Pak ya. Label hijau. Kan karena belum ada juga nih ya. Kemudian ini ada nggak pelaporan Pak? Pelaporan pemberian sertifikasi atau perizinan pelaku usaha dan hasil pengawasan PSAT Postmarket dengan mengacu pada sistem informasi pangan segar SIPSAT. Adanya pelaporan. Ada nggak pelaporannya? Kalau yang 2000 berapa itu memang sempat saya masukkannya tahun lalu tuh Pak. Dia kegiatan provinsi cuma lokasinya di Kuala Kapuas Pak. Di SIPSAT tuh Bisa ada. nih Pak, yang tahun 2025 bisa katanya. Nggak ada Pak Screenshot 2025 mintanya. Pak. 2000 isian 2025 kemarin ada, memang saya masukkan. Ada ya. Tapi itu kegiatan provinsi lokasinya di Kuala Kapuas. Ada inovasi nggak Pak PSAT? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah ini sudah isi semua ya. Nah jadi skornya pada saat ini setelah sudah mengisi semua. Nah, baru 36,15. Nah, ini nanti baru akan naik nilainya kalau atau kita isikan coba punya Bu Yeris. Bu Yeris yang pre-market sudah diisi belum? Yang Di RT. pre-market yang mana, Pak? Yang ini nilainya ini. Kalau Ini berapa kalau nih? yang Kategorinya Pak kalau sangat yang baik. iya, Bu Pak. Yeris sangat baik. Iya, Pak. Iya. Nah, Kita nilainya menilai diri 9. sendiri Oh, dulu besar nih, sih bisa saja nih di berarti situ. nih. Oh, besar nih, besar. Iya. Terus yang post market, Bu, nilainya apa? Post market IRTP itu 89
98%, Pak. Kategorinya sangat 98%. baik. Iya, Sangat baik. iya, Pak. Itu datanya lengkap Oh. semua, sudah itu dibikin. Terus ini pengawasan post market PRT. 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 Itu 95. Apa nih sangat baik? Bukan, Pak. Pak, yang PRT itu kan yang produk itu 98 tadi. Yang IRTP itu yang 95. Dan maksud saya PRT. kategorinya itu sangat baik atau baik. Iya, sangat baik, Pak. Semua sangat baik ya. Ya, Oh, berarti nyampe nih nilai kita nih. Maksud nyampe saya nyampe dong, 50. Pak. Bagus. Kan menilai Ada diri pembinaan sendiri. pelaku usaha. Bu, Iya, Pak. ada. Adanya program pembinaan pelaku usaha. Kalau yang ini kemarin rasanya data dukungnya sudah saya kirim ke Bapak. Ya, ini belum Program diupload. pembinaan. Tapi kecil Iya. aja itu. Lupa saya yang ini, Nah, Pak. ini yang CPB ini belum ibu kasih kayaknya ini. Yang ada Iya, baru Pak. yang 10.2. Benar, Pak. Yang ini ada nih berkasnya. Belum saya PDF. Ini Yang laporan A, ini. B atau C? Yang ini PRT. Yang ini yang tadi, Pak. Yang 98 itu, Pak. Ini kan produk PRT. Ini kan NSPK ini. Bukan, Bu. Lain Maksudnya lah kayaknya ini. CPPBIRT. Oh, yang ini pelaku memenuhi Cara ketentuan. produksi pengolahan yang baik. A, Pak. Berapa persen? 31 sampai 60%. B ya. Iya, nggak bisa itu A. Itu A sampai 100%. Nah, inovasi belum ada. Coba kita lihat ya. Wah, tinggi nih Bu Yeris nih. Coba kita lihat totalnya. Ini belum dengan data dukung ya. Wah, dikit lagi Bu Yeris. Nah, sudah 59. Belum inovasi masuk. Oh, kayaknya bisa nih 60 ya. Tapi ini masih belum didukung oleh, belum bisa, belum apa nih? Belum dilengkapi dengan data dukung ya. Jadi kalau di data dukung nilainya masih 28. Tanpa data dukung nilainya bisa sampai 59. Ya, lumayan lah bisa nampaknya kita nyampe ke angka sedang ya. Pak, Nah, mau mudah-mudahan tanya ini Pak, nanti yang tadi itu apa? Yang kinerja tadi Pak, PRT tadi, yang poin mana itu? Padahal saya sudah di sini fotokopi. Gak ada lihat itu. Kinerja katanya tadi. nantilah saya lihat ada Bu Iris beberapa yang belum saya upload ininya karena agak bingung juga Bu ini menguploadnya tadi. Kalau yang lab itu Bu sudah selesai, kenapa saya pakai labnya MBG? Oh, MBG juga ngirim sampel, jadi pakai itu aja tadi yang di atas ini Bu nih yang apa nih? iya. Yang Tapi yang Pak punya saya juga laboratorium. di. Tapi punya saya ada juga poin itu Pak. Tapi Bu itu tetap aja nilainya B Bu. Ini Bu nih. Oh, Nah, iya, iya, iya. ini sudah ada Bu nih dari punya MBG. Heeh. Oh, sudah banyak Bu. SPPG. Ini Oh, sudah ada juga MOU-nya Bu. oh, Tapi ini pakai Tap- punya Cashlink. iya, Jadi walaupun tapi Ibu kan, kasih, nilainya tetap B aja Bu. Karena kita nggak punya sendiri. walah, ya Nah, nggak kecuali apa-apa kalau lah. Labkesda kita itu mampu Oh, melakukan pengujian ini. Tapi saat ini mereka masih belum bisa. Karena kan kita masih belum belikan regennya. oh, iya, iya, iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, rupanya kalau Bu Yeris ini nilainya sudah selesai nanti, tapi ini Bu Yeris ini baru bisa dipastikan nanti bulan Juli, ya, karena Iya,
penilaian PIRT itu nanti baru bulan Juli. Rupanya skornya cukup tinggi ya. Jadi tadi Ya, sampai Pak. naik 9 dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 60. Ya, 60 itu angka minimal untuk pengakuan nilai Ya. sedang. Ya. Oke, cukup Bu Iris. Dari Bu Apula ada closing statement. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Minta maaf lagi di jalan. Harapan kami ya, kalau mencontoh KLA, itu penilaian mandiri memang tinggi. Tetap penilaian mandiri itu harus didukung oleh data dukung. Itu bisa angka dukung itu 29. Di sini saran kami tetap data dukung itu harus dilengkapi ya. Walaupun secara yang penilaian sesuai tools yang tanpa data dukung itu 59 ya Bu Yeris ya. Nah, data dukung itu kegiatan apa saja yang mengarah ke pangan aman itu untuk semua OPD di ini aja, di-upload aja data-datanya itu. Siapa tahu ada yang kena gitu ya. Kalau punya KLA tuh enak. Kalau mandiri kita gampang aja upload semua, nanti penilaian itu mereka langsung tergeser sendiri. Bisa. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terus catatan penting Pak Dokter ya sama Bu Yeris, tolong dikasih yang tadi untuk inovasi itu. Jadi kita bersurat Pak Bupati itu perintahkan ke semua kepala OPD yang masuk dalam tim KKPA itu untuk 2027 menyiapkan inovasi apapun, karena ini penting kan. Jadi itu mungkin itu Pak Dokter, teman-teman sekalian, closing statement dari kami. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Apolonia Jadi yang telah kita memberikan. menunggu aja nanti bulan Juli. Iya. Terima kasih. Oke, terima Pak, kasih Bu. kita foto dulu sebelum ditutup. Oh iya, Foto, lupa foto. saya. Ayo, open kamera semua. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian untuk open kamera. Kecamatan Kapuas Timur, Pak Eko, Kapuas Murung, Pak Ria, Mbak Nur Cahya dari DPMP TSP. Mbak Rini aja belum buka ini, Mbak Rini belum buka kamera. Ibu Dwi, silakan Bu Dwi. Pemerintah Desa Lawang Tamang. Wah, ini kayaknya pada jauh dari laptop. Lagi Oke, dari mengerjakan. Terusan Raya Barat, silakan buka kamera. Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Timur, DPMP TSP, Pemerintah Desa Lawang Tamang, Ibu Dwi, Dinas Pertanian. Nah, mungkin lagi sibuk ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam rapat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di tahun depan ya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, dari saya cukup sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, izin Bu, saya tutup. Ya, izin keluar ya. Ya. Ya Bu.